ila angkol wa bihuna aw huna asyir ila dzanil makani wa bihil kafasilah fil bu'di aw bi samafuh aw hanna aw bihuna likantikon aw hinna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihuna lan kalawan isim isyarah huna. Wa bihuna lan kalawan isim isyarah huna aw ha huna utawa ha huna aw ha huna utawa ha huna asyir gawe isyarah sira asyir gawe isyarah sira ila danil makani maring musyar ilaih kang cedhak panggonane ila danil makani maring musyar ilaih kang cedhak panggonane kang parek panggonane sama. Wa bihi lan kalawan huna al kafa ing kaf. Wa bihi lan kalawan huna al kafa ing kaf sila nemokno temen sira nemokno temen itu saja. Ini sudah dimakna kayaknya kita latar belakangnya fil bu'di au bi samafu au hana au bi huna likantikon au hinna. Fil bu'di ing dalam musyar ilaih kang adoh fil bu'di ing dalam musyar ilaih kang adoh au bi samafuh au bi sama utawa kalawan sama beda ya. Kalau summa itu huruf athof, kalau sama itu isim isyarah. Au bi sama utawa kelawan lafat sama
fuh ngucapo sira au hanna utawa kelawan lafat hanna. Au bihuna utawa kelawan lafat hunalika. Au bihunalika utawa kelawan lafat hunalika intokna ngucapo temen sira au hinna utawa lafat hinna. Au hinna utawa lafad hinna qala syarih yusyaru den gawe isyarah ilal makani maling musyar ilaih panggonan al-qaribi kang cedhak. Ilal makani maring panggonan musyar ilaih al-qaribi kang cedhak kang parek sama. Bihuna kelawan lafat huna wa yataqaddamu lan dingin kan wis dhisik ha ing huna ha opo ha wa yataqaddamu lan dingin ha ing huna ha opo ha utanbih ya. Wa yataqaddamu lan dingin ha ing huna ha utanbihi opo ha tanbih itu ya ha yang sebangsa pekiling kalau bahasa Jawanya, pengingat. Kalau dikasih hak tanbih maka jadinya lafad hauna fayuqalu maka den ucapaken hauna opo lafad hauna. Hauna opo lafad hauna wa yusyaru lan den gawe isyarah wa yusyaru lan den gawe isyarah ilal ba'idi maring panggonan kang atuh ilal ba'idi maring panggonan kang atuh ala ra'yil musannifi ing atase pendapate musannif ala ra'il musannif ing atase pendapate musannif bihunaka apa lafad apa kelawan lafad hunaka bihunaka apa kelawan hunaka wa hunalika dan lafad hunalika
wa hunalika la lafat hunalika wa hanna dan lafat hanna. Bisa dibaca hinna atau hanna. Bi fathil ha'i kelawan dan waca fathah ha'i. Bi fathil ha'i kelawan dan waca fathah ha'i wa kasriha lan dan waca kasrah ha'i. Jadi bisa dibaca hinna atau hanna. Ada dua bacaan, haknya bisa dibaca fathah atau kasrah. Ma'a tasdidin nuni serta tasdidin nun, hanna bukan hana tapi hanna. Juga bisa selain hunaka, hunalika dan hanna juga ada opsi untuk musyar ilaih yang jauh, yaitu lafadz thamma wa bi thamma lan kelawan lafadz thamma wa hannat dan lafadz hannat. Akan tetapi untuk dua musyar ilaih ini, thamma dan hannat, ketika digunakan untuk musyar ilaih yang jauh, ini adalah pendapat selain musannif. Ala madhabi ghairihi ing atase yang belakang ini. Wa ala madhabi ghairihi, jadi semua lafadz hunaka, hunalika, hanna dan thamma dan hannat ini adalah bisa digunakan musyar ilaih yang jauh. Ini menurut pendapat musannif. Wa ala madhabi ghairihi lan ing atase pendapate sakliyane musannif. Kalau menurut pendapat selainnya musannif, hunaka utawi lafadz hunaka utawi lafadz hunaka lil mutawassiti iku maring musyar ilaih kang tengah-tengah. Lil mutawassiti iku kaduwe musyar ilaih tengah-tengah, wa ma utawi isyarah, isim isyarah maksudnya. Wa ma utawi isim isyarah ba'dahu ing dalem sakwise lafadz hunaka lil ba'idi iku maring musyar ilaih kang adoh. Wa ma utawi isim isyarah ba'dahu ing dalam sakwise hunaka lil ba'idi maring musyar ilaih kang adoh. Wa bihuna aw hahuna asyir ila danil makani wa bihil kafasilah. Musannif Shahibun Nazim mengatakan isim isyarah huna atau hunaka itu digunakan untuk musyar ilaih yang dekat, ila danil makani. Itu. Wa bihil kafasila fil bu'di, dan nanti ketika ingin menggunakan isim isyarah huna, kalau ditambahi kaf yang aslinya digunakan untuk musyar ilaih yang dekat, kalau ditambahi kaf maka menjadi musyar ilaih yang jauh. Aslinya huna itu adalah diperuntukkan musyar ilaih yang dekat,
Kalau ditambah kaf menjadi musyar ilaih yang jauh. Huna atau hunaka atau hahuna. Gitu. Itu kalau musyar ilaih isim isyarahnya yang digunakan untuk musyar ilaih yang dekat itu adalah menggunakan kata-kata atau menggunakan isim isyarah huna atau hahuna. Itu. Artinya huna itu di sini, hunaka juga di sini, hahuna juga di sini. Tapi kalau ditambah kaf yang aslinya berarti kan lafadz musyar ilaih dekat, ketika ditambah kaf menjadi musyar ilaih yang jauh. Begitu juga kalau nanti digunakan isim isyarahnya menggunakan kata-kata sama atau hanna atau hunalika atau hinna, itu adalah isim isyarah yang digunakan untuk musyar ilaih yang jauh. Tapi ini beda pendapat. Ada yang mengatakan pendapat ini adalah pendapat musannif dan yang lain ini masih berbeda pendapat. Intinya lafadz huna dan hahuna isim isyarah huna dan hahuna ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk musyar ilaih yang dekat. Ketika menghendaki dengan lafadz isim isyarah huna dan hahuna dihendaki dengan musyar ilaih yang jauh, tinggal ditambahin kaf. Yang aslinya huna dan hahunaka itu berarti di sini, kalau ditambah kaf berarti di sana. Seperti dalam nadom anunika. Apanya mana? Al-Miftah lil Ulum. Udah melaku. Oh, dari hadiah ini. Coba 1, 2, 3. Itu huna di sini, hahuna di sini, tinggal ditambah kaf menjadi musyar ilaih yang jauh. Gitu. Seperti yang di Nadham Al-Miftah itu. Lalu kalau untuk isim isyarah sama, hanna, hunalika dan hinna itu digunakan sebagai musyar ilaih yang jauh. Berarti kesimpulannya menggunakan isim isyarah huna dan hahuna itu adalah khusus untuk musyar ilaih yang dekat. Akan tetapi ketika ditambahi kaf yang aslinya huna dan hahuna ini digunakan musyar ilaih yang jauh, ketika ditambahi kaf maka menjadi fungsi terhadap musyar ilaih keliru. Ketika hahuna sama huna itu adalah fungsi awal terhadap musyar ilaih yang dekat, ditambah kaf menjadi musyar ilaih yang jauh. Maka ada dua opsi untuk untuk isim isyarah huna dan hahuna. Itu.
Kata syarih mengatakan yusyaru ilal makan al-qarib bihuna wa yataqaddamu ha utanbih. Gitu. Kalau isim isyarah digunakan untuk musyar ilaih yang dekat, maka digunakan dengan isim isyarah huna. Gitu. Juga bisa dengan ditambahi hak tanbih yang menjadi ha huna. Aslinya lafadz huna, kemudian ditambahi hak tanbih di depan menjadi ha huna. Ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk musyar ilaih yang dekat. Gitu. Selanjutnya wa yusyaru ilal ba'idi ala ra'yil musannif bi hunaka wa hunalika wa hanna wa bi thamma wa hanna. Ini. Selanjutnya kalau isim isyarah digunakan untuk musyar ilaih yang jauh, menurut pendapatnya musannif, maka pilihannya bisa menggunakan isim isyarah hunaka, hunalika, hanna, thamma dan hannat. Ini. Jadi ada 5 opsi. Gitu loh. Kalau menurut pendapat musannif. Gitu loh. Jadi ketika menghendaki isim isyarah untuk musyar ilaih yang jauh, ini bisa menggunakan hunaka, hunalika, hanna, thamma dan hannat. Gitu loh. Bahkan ada tambahan, bukan hanya 5 ini. Bisa menggunakan hunaka yang aslinya huna yang aslinya digunakan untuk musyar ilaih yang dekat, ditambah kaf menjadi musyar ilaih yang jauh. Begitu juga ha huna. Ketika ditambah kaf juga bisa menjadikan terhadap musyar ilaih yang jauh. Jadi 2 isim isyarah huna sama ha huna ini adalah bisa menggunakan 2 opsi, apakah digunakan untuk musyar ilaih yang jauh atau musyar ilaih yang dekat, terserah. Akan tetapi kalau sudah musyar ilaih yang jauh seperti lafadz hunaka, hunalika, hanna, thamma dan hannat, ini tidak bisa digunakan untuk musyar ilaih yang dekat. Gitu loh. Untuk musyar ilaih yang dekat. Ini menurut pendapat musannif, gitu. Bahwasanya isim isyarah yang 5, isim isyarah hunaka, hunalika, hanna, thamma dan hannat, ini khusus atau tertentu kepada isim-isim isyarah yang digunakan untuk musyar ilaih yang jauh. Ini menurut pendapat musannif. Beda halnya menurut pendapat selain musannif. Ini perbedaannya ada cuman berada di isim isyarah hunaka. Yang mana kata selain musannif mengatakan isim isyarah hunaka itu bukan digunakan sebagai isim isyarah, bukan yang digunakan sebagai musyar ilaih yang jauh, akan tetapi untuk musyar ilaih yang mutawassit, yang setengah-setengah, enggak begitu jauh. Itu kata selain musannif mengatakan isim isyarahnya menggunakan hunaka. Gitu. Makanya kan memang apa namanya tidak terlintas memang dalam pikiran kalau untuk musyar ilaih yang pertengahan menggunakan apa? Apakah yang jauh apa yang dekat? Ini kalau ikut pendapat selain musannif mengatakan kalau untuk musyar ilaih yang mutawassit ya gak jauh ya gak dekat. Maka yang kata selain musannif mengatakan opsinya yang menggunakan hunaka. Itu. Meskipun kaf yang aslinya seperti nadom yang di depan itu, yang awal kita makna wabihil kafasila fil bu'di itu, meskipun fungsi kaf itu aslinya merubah
yang aslinya isim isyarah tersebut digunakan bisa berfungsi sebagai musyar ilaih dekat, ketika ditambah kaf bisa menjadi terhadap musyar ilaih yang jauh. Nah, di sini makanya kenapa selain musannif berpendapat ketika lafadz huna ditambah kaf yang aslinya kalau menurut musannif itu bisa berfungsi sebagai musyar ilaih yang jauh, maka ketika menurut pendapat selain musannif ini tidak berfungsi sebagai yang jauh, akan tetapi mutawassit. Alasannya mungkin karena lafadz huna lafadz huna ini adalah fungsi aslinya adalah sebagai musyar ilaih yang dekat, kemudian ketika diberi kaf maka menjadi yang jauh. Maka kata selain pendapatnya musannif ini mengatakan khusus terhadap hunaka ini tidak digunakan sebagai ba'id, akan tapi lil mutawassit. Berarti kalau tengah-tengah ya mutawassit. Gitu loh. Misalnya kalau ya tengah-tengah lah. Untuk yang duduk misalnya umkus atau ijlis hunalika misalnya. Maka ketika menggunakan hunalika otomatis sudah terpikir dalam pikiran kita berarti untuk jauh. Umkus atau ijlis hunalika, duduklah kamu di sana. Gitu loh. Maka kata-kata di sana atau kata-kata hunalika ini sesuatu yang jauh. Beda dengan menggunakan kata-kata misalnya ijlis atau umkus hunaka. Ini ada dua versi. Kalau menurut pendapat musannif berarti hunaka ini bisa berarti duduk di sana, berarti jauh. Bisa digunakan untuk Untuk tengah-tengah itu istilah bahasa kita apa yang enak ya? Kalau di sana itu berarti kan jauh. Di sini berarti dekat. Berarti kalau tengah-tengah apa istilah bahasa kita? Bahasa Indonesia. Sobung ya. Enggak ada. Tujuk tengah misalnya. Tengah itu bukan arah tapi posisi. Gitu. Jadi ya setidaknya kita tahu fungsi dari kata hunaka, isim isyarah hunaka, khusus untuk isim isyarah hunaka itu ketika kita menggunakan isim isyarah hunaka kita tahu pilihan atau opsinya. Gitu. Apakah ikut pendapatnya musannif, apakah ikut pendapat selain musannif. Kalau menurut pendapatnya musannif mengatakan bahwasanya lafadz huna atau hunaka, bukan hunaka itu digunakan untuk musyar ilaih yang jauh. Gitu. Ini yang masyhur, yang jumhur ya seperti ini mengatakan bahwasanya lafadz hunaka itu digunakan untuk musyar ilaih yang jauh. Gitu. Karena apa? Karena ketambahan kaf. Gitu. Karena ketambahan kaf. Kalau menurut pendapat yang kata lawan musannif mengatakan bahwasanya hunaka itu tidak digunakan untuk musyar ilaih yang jauh, kan tetapi musyar ilaih yang mutawassit. Itu loh. Makanya wa ala madhhabi ghairihi hunaka lil mutawassit. Nah itu. Maka untuk pendapat, kalau mengikuti pendapat selainnya musannif, maka isim isyarah hunaka ini tidak digunakan untuk musyar ilaih yang jauh, akan tapi musyar ilaih yang lil mutawassit, yang tengah-tengah. Wa ma ba'dahu lil ba'id. Wa ma ba'dahu maksudnya ya lafadz setelah lafadz hunaka, yaitu adalah lafadz hunalika, lafadz hanna, lafadz samma dan lafadz hannat. Ini adalah lil ba'id. Itu digunakan untuk musyar ilaih yang jauh. Itu. Insyaallah isi musul kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu